Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi lintas minat kelas 10 EPS. Babnya adalah bab kedua ya, tentang keanekaragaman hayati. Dan ini adalah video pertama dari dua video bab kedua itu tentang keanekaragaman hayati. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Dan nanti di video kedua kita akan belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Demikian kita mulai saja tentang tingkat keanekaragaman hayati. Sebelum belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati, kita lihat dulu dua makhluk hidup ini, yaitu simpanse. Walaupun keduanya adalah sama-sama simpanse, satu jenis, tapi kita bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Yaitu di sini hidungnya mungkin lebih hitam dibandingkan ini, tapi yang simpanse ini rambutnya lebih gelap dibandingkan yang ini, dan kita bisa menemukan beberapa perbedaan-perbedaan lainnya yang akan dengan mudah kita temukan. Jadi dalam hal ini walaupun sama-sama simpanse, sama-sama satu spesies, sama-sama satu jenis, tapi ternyata kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang disebut sebagai keanekaragaman. Tidak hanya pada simpanse, di manusia juga kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan. Dua anak kembar ini, misalnya si A dengan si B, saya namakan Ana dengan Ani, walaupun sekilas kemudian sama, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan yang bisa membedakan antara si Ana dengan si Ani. Jadi, dalam hal ini tidak ada dua makhluk hidup yang benar-benar sama, walaupun makhluk hidup itu satu spesies bahkan anak kembar sekalipun. Yang jadi masalah adalah sekarang berarti nggak ada dua makhluk hidup yang sama walaupun satu spesies. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan satu spesies atau satu jenis? Ya, apakah kemudian manusia itu satu jenis atau satu spesies dengan kucing? Tentu tidak. Oke, sekarang kalau misalnya manusia dengan ini, apakah satu spesies? Tidak. Kalau nama ini, tentu tidak. Kalau nama ini, kalau ganteng aja satu spesies ya. Ini satu spesies kita dengan ini. Ini manusia. Orang Eropa lah anggap. Kalau ini satu spesies, satu spesies. Ini orang Afrika. Nah, jadi masalah adalah kapan suatu makhluk hidup dianggap satu spesies? Kapan suatu makhluk hidup dianggap satu spesies? Kapan kita dianggap, kenapa kita dianggap tidak satu spesies dengan kucing, tapi kemudian kita dianggap satu spesies dengan orang Eropa atau dengan orang Afrika? Apa konsep spesies? Kapan suatu makhluk hidup dianggap satu spesies, kapan sudah tidak? Ya, konsep spesies di biologi jawabannya adalah ini. Jadi suatu makhluk hidup itu dianggap satu spesies kalau dia bisa melakukan perkawinan secara alamiah, jadi nggak dipaksain. Kemudian kedua syaratnya, selain bisa melakukan perkawinan secara alamiah, hasil perkawinannya dia harus menghasilkan keturunan yang fertil, yang subur. Jadi kalau udah bisa kawin, harus menghasilkan keturunan. Kemudian kedua, keturunannya itu harus subur. Artinya apa? Artinya keturunannya bisa kawin lagi dengan sesamanya, dengan sesama jenis hasil keturunan ini. Nah, nanti keturunan tersebut harus menghasilkan keturunan lagi. Yang jadi masalah adalah emang ada dua spesies yang berbeda, kemudian melakukan perkawinan secara alamiah, tapi menghasilkan keturunan yang steril atau mandul. Kalau steril atau mandul kan berarti dia bukan satu spesies kan, karena syaratnya harus yang subur atau fertil. Ada. Siapa dia? Ini dia. Ya, ini adalah itik, ini adalah entok. Atau kita lihat sekilas, itik dengan entok tuh beda jauh ya. Kenapa beda? Karena emang dia beda spesies. Dari namanya aja udah kelihatan nama ilmiahnya beda, maka dia pasti beda spesies. Itik ini seperti ini, entok itu mirip seperti ini kayak bebek ya. Nggak bebek sih, kalau bebek tuh bentuknya seperti ini. Nama ilmiahnya juga udah beda. Ini bebek lebih halus mukanya. Hmm. Nah, kalau misalnya entok tuh dia mukanya keras gitu karakternya. Entok. Kalau itik nih bentuknya seperti ini. Nah, itik dengan entok, dua spesies yang berbeda. Ini ternyata di alam bisa kawin secara alamiah, nggak dipaksakan. Mereka bisa kawin. Dan uniknya, hasil perkawinannya itu menghasilkan anak. Hanya masalahnya adalah anaknya ini, itu dia steril. Maksudnya apa? Maksudnya anaknya, anak dari perkawinannya dia, itu kalau dikawinkan sesamanya, itu tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Itulah menyebabkan kenapa kemudian dua makhluk hidup ini dianggap beda spesies. Anaknya seperti apa sih? Ini dia anaknya. Ini hasil perkawinan antara itik dengan entok.
Nama ilmiahnya saya nggak nemu ya, karena dia bukan spesies. Kalau ditemukan kan aneh gitu. Nggak ada. Tapi nama lokalnya itu dikenal dengan istilah, ada di beberapa daerah menyebutnya sebagai tongki, tongki. Tapi ada juga beberapa daerah yang lebih terkenal dengan sebutannya TikTok. Ini TikTok. TikTok itu bukan aplikasi, ini sama ya TikTok. TikTok ini bukan aplikasi Android, tapi melainkan singkatan dari itik dan entok. Ini saya nggak bercanda ya, tapi beneran. Jadi TikTok itu adalah hasil perkawinan antara itik dengan entok, dan anaknya adalah ini. Dan TikTok ini dikenal, contohnya ini, sate bebek TikTok Sidoarjo. TikTok ini dagingnya enak banget. Kalau daging bebek itu kan keras, tapi manis. Itulah kenapa orang banyak yang suka bebek, karena dagingnya itu lebih manis. Kalau ayam itu kan hambar ya. Tapi ayam itu lembut dagingnya. Nah, TikTok itu adalah perpaduan yang sempurna antara bebek dengan ayam, di mana dia dagingnya lebih lembut dibandingkan bebek. Tapi dia manis layaknya seperti bebek. Jadi perpaduan yang sempurna. Oleh sebab itu maka TikTok ini laku dan dagingnya enak sekali. Ya, dibuat sate enak, digoreng enak, itu luar biasa. Kalau kalian tinggal di Depok, Jawa Barat, dulu sih di Jalan Margonda ada ya, resto bebek TikTok Van Depok. Ini terkenal dulu. Hanya kemudian kalau nggak salah dia udah pindah ke Jalan Kiai Haji Usman kalau nggak salah, di daerah Kukusan, Beji Depok, di belakang UI ya, Kukusan. Ya, ini saya bilang tadi dibikin digoreng enak, lembut, sama seperti ayam tapi manis dagingnya. Oke, next. Em, jadi walaupun kemudian walaupun kemudian satu spesies, nyata kita masih bisa menemukan perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi pada makhluk hidup di satu spesies itu dikenal dengan istilah variasi atau varietas atau ras. Sama aja nih istilahnya. Hanya hati-hati penggunaannya. Varietas ini digunakan untuk tumbuhan biasanya. Kalau ras ini digunakan untuk hewan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian bisa tertimbul variasi seperti ini? Variasi itu muncul karena yang pertama adalah faktor perkawinan atau hibridisasi. Contohnya adalah misalnya kucing Anggora itu kawin dengan kucing kampung, misalnya kucing lokal. Maka kita akan menemukan anaknya kemungkinan besar akan mirip-mirip seperti Anggora, tapi beberapa bagiannya akan mirip-mirip seperti kucing lokal. Jadi timbul variasi baru, di mana misalnya ekornya Anggora tapi badannya badan lokal. Kan sering sekali kita ngelihat kucing yang seperti itu gitu. Sama seperti misalnya orang Indonesia kawin dengan orang Eropa, maka kita akan melihat anaknya itu mirip kayak orang Eropa. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang Eropa yang aslinya, itu akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, itulah yang dikenal dengan variasi itu timbul karena adanya hibridisasi atau perkawinan. Perkawinan silang biasanya, artinya perkawinannya dengan varietas atau ras atau dengan suku yang berbeda. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan timbulnya variasi adalah karena faktor lingkungan. Contoh manusia, dia ditakdirkan ibu bapaknya putih, kemudian anaknya jadi putih. Kemudian tapi anaknya kemudian kerjanya main terus panas-panasan, kemudian kerjanya sebagai petani misalnya kena sinar matahari terus, maka dia tidak akan putih, dia tentu akan hitam. Itulah yang dikenal dengan faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan yang pengaruh itu antara lain adalah suhu, habitatnya, dan makanan gitu. Itu yang menyebabkan kemudian antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, walaupun dia satu spesies, itu bisa terjadi perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang timbul baik itu satu spesies ataupun beda spesies itu dikenal dengan istilah keanekaragaman. Keanekaragaman hayati itu untuk memudahkan belajarnya, kita akan bagi dia menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah tingkatan gen, di mana keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah keanekaragaman hayati yang terjadi di dalam satu spesies. Sama-sama kucing ada variasinya, yang satu bulunya warnanya abu-abu, yang satu kuning. Nah, itu karena sama-sama kucing dianggap sebagai keanekaragaman hayati di tingkat gen. Jadi kalau satu spesies dia gen. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati berikutnya adalah tingkat jenis, yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Misalnya kucing sama kambing, kan beda spesies ya. Karena beda spesies, tentu ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan perbedaan itu dianggap sebagai tingkat keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Next berikutnya adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang gen, jenis, dengan ekosistem. Kita mulai dulu dari tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen.
Next. Nah, adanya variasi atau perbedaan pada gen yang terjadi dalam satu spesies atau satu jenis atau satu makhluk hidup, itu maka dianggap sebagai keanekaragaman hayati di tingkat gen. Contohnya yang paling nyata ini, durian. Kalau kita lihat durian Medan, Petruk dengan durian super ataupun durian montong, ini kan satu spesies. Kenapa satu spesies? Karena kalau pohonnya dikawinkan sesamanya, itu dia akan bisa gitu, bisa menghasilkan keturunan dan bisa menghasilkan biji. Bijinya kalau ditanam bisa menghasilkan durian lagi. Jadi durian ini satu spesies. Nah, kenapa kemudian berbeda-beda? Ada yang duriannya yang warnanya kuning seperti ini, ada yang seperti ini tapi besar. Kemudian ada yang buahnya kecil, kulitnya yang lebih besar. Ada yang warnanya merah seperti ini. Ini terjadi karena gennya berbeda-beda. Gen untuk bentuk pembentukannya berbeda, tapi dia masih dalam satu spesies. Kenapa? Karena pada saat dikawinkan dia masih bisa. Itulah yang dikenal dengan istilah varietas atau keanekaragaman hayati di tingkat gen. Gampangnya gini, kalau kita lihat gen ini kan, durian ini kan nama ilmiahnya Duriozibetinus. Kalau dia sebutannya sama, baik itu durian montong, kan nama ilmiahnya tetap sama, Duriozibetinus. Mau durian lokal, mau durian parung, itu tetap namanya adalah Duriozibetinus. Dan itu menandakan keanekaragaman hayati di tingkat gen. Dan ini adalah varietas, contoh varietas atau variasi. Pisang juga demikian. Kalau kita lihat, pisang itu kan nama ilmiahnya Musa paradisia. Pisang ini adalah contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Kenapa? Karena kalau kita lihat, pisang itu kan jenisnya banyak. Ada yang namanya pisang raja sereh. Ada yang namanya pisang Ambon, bentuknya seperti ini. Ada yang namanya pisang tanduk, seperti ini. Ada yang namanya pisang keprok. Kemudian kita kenal juga ada pisang emas yang bisa digunakan pada saat diadakan perkawinan, di hajatan. Nah, pisang ini itu nama ilmiahnya tetap sama, yaitu Musa paradisia. Dia satu spesies. Pada saat dikawinkan antara pisang emas dengan pisang keprok, ini bisa-bisa aja, nggak ada masalah, karena mereka satu spesies. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah keanekaragaman hayati di tingkat gen, di mana variasi yang terjadi itu dikarenakan gennya mengalami perbedaan, mengalami variasi. Next, berikutnya contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen adalah kucing. Kita lihat ada kucing Anggora, ada kucing Siam, ada kucing Persia, ada kucing Balinese, ada Sphinx, dan lain-lain. Ini semuanya kucing, kalau dikawinkan mereka bisa gitu. Kenapa? Karena mereka satu spesies. Anggora dikawinkan dengan kucing kampung, itu bisa-bisa aja, gak ada masalah. Dengan kucing Siam, dengan Persia, sama. Dan ciri khas berikutnya adalah kucing Anggora, kucing Siam, kucing Persia. Kalau nama ilmiahnya kan dia satu, yaitu Felis domestica. Artinya apa? Dia satu spesies. Artinya satu spesies adalah kalau dikawinkan bisa menghasilkan keturunan. Dan keturunannya kalau kawin sesamanya dia bisa dan menghasilkan keturunan lagi. Ini kucing Anggora. Ini kucing Persia. Ciri khasnya hitam-hitam di ujungnya ya. Seperti ini. Ini masih Persia. Kalau ini aja Balinese, bentuknya seperti ini ya. Agak mancung moncongnya. Ini Balinese juga. Kucing Indonesia itu Persia dengan Balinese lebih dominan ya. Ini kucing Sphinx di mana rambutnya hilang, nggak ada rambut-rambutnya ya. Kucing Sphinx, ini Sphinx. Ini satu spesies. Kalau dikawinkan sama kucing lokal kita bisa, nggak ada masalah. Next, berikutnya contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen adalah padi. Kita kenal ada padi Rojolele, Cisadane, Kruing, padi IR5, IR64, ini ada padi dari Ramos Bandung, ada Pandan Wangi, kemudian ada padi Rojolele, ada beras Deso gitu ya. Ini kan sama gitu, sama-sama tetap nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Artinya apa? Dia satu spesies. Kalau padi ini dikawinkan dengan padi ini, bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Dan ini adalah contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen, di mana bisa jadi rasa beras Rojolele berbeda dengan beras ini gitu. Next, berikutnya keanekaragaman hayati di tingkat gen yaitu kelapa. Kita kenal ada istilah kelapa kopior, kelapa hijau, kelapa gading. Kelapa ini semua satu spesies karena namanya adalah Cocos nucifera.
Dia satu spesies. Kalau dikawinkan selamanya ini bisa-bisa aja akan menimbulkan variasi yang cukup banyak. Kalau kelapa kopior kita ingat banget ya bentuknya seperti ini nih, lonjongnya bentuknya seperti ini, dan dia daging buahnya tuh lembut, maka kemudian dijadikan es kelapa tuh enak bener. Apalagi ini ya, lembut gitu daging buahnya. Ini kopior, ini kelapa gading. Ciri khasnya dia kalau ini kuning begini ya, kuning tapi dagingnya agak sedikit lebih keras dibandingkan kelapa kopior. Ini masih kelapa gading. Kalau kelapa hijau nih seperti ini yang biasa digunakan untuk obat. Hati-hati ketipu dengan kelapa gading yang hijau juga. Kalau kelapa hijau yang sesungguhnya itu ciri khasnya yang bisa digunakan untuk obat. Itu di sininya warnanya pink kalau dibuka bekas kelopaknya ini ya, kelopak bunganya. Dulu kan bekas kelopak bunga nih sebelum jadi buah. Nah ini kalau dibuka ini warnanya pink. Ini kalau nggak mau ketipu dengan tukang kelapa, es kelapa ini lihat ininya gitu. Kalau pink atau sabutnya kalau dipapas ini warnanya di pink. Ini ciri khas dari kelapa hijau atau kelapa obat. Harganya lebih mahal dibandingkan kelapa biasa. Jadi kalian jangan sampai ketipu nanti pada saat beli kelapa hijau, perhatikan baik-baik. Ya, kita tadi udah lihat keanekaragaman hayati di tingkat gen, yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi di satu spesies makhluk hidup. Sama-sama kucing tapi punya variasi, sama-sama kelapa tapi punya varietas. Kemudian kita juga udah belajar sama-sama padi itu berbeda, seperti itu ya. Itu keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, tidak hanya keanekaragaman hayati tidak hanya di satu spesies, antar spesies juga bisa, dan itu adalah keanekaragaman hayati yang namanya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu keanekaragaman hayati yang menunjukkan adanya perbedaan atau variasi di antar spesies atau antar jenis. Sebenarnya kalau keanekaragaman hayati di tingkat jenis ini udah pasti kelihatan gitu. Kenapa kelihatan? Karena dia beda spesies, maka dia pasti kekerabatannya udah jauh sekali. Kayak kucing dengan kambing, itu kan beda banget gitu. Beda dengan tadi kucing Siam dengan kucing Anggora, satu spesies, dia varietas. Kita agak sulit membedakannya. Tapi kalau kemudian kucing dengan kambing, kucing dengan ikan, kan beda banget. Dan itu yang dikenal dengan istilah keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Hanya kalau ulangan, nah ini dia nih. Kalau ulangan, biasanya guru tidak akan mengasih misalnya berikutnya adalah keanekaragaman yang di tingkat jenis adalah nggak mungkin tingkat jenis itu hewannya tuh contohnya kucing dengan ikan. Itu udah kelihatan banget pasti di keanekaragaman hayatinya tingkat jenis bukan tingkat gen. Nah, maka kemudian untuk menyaru-nyarukannya dicarilah hewan-hewan yang deket gitu, yang mirip-mirip sehingga kemudian nanti kalian bingung ini keanekaragaman hayatinya di tingkat jenis apa gen ya. Contohnya ini nih ya, antara kucing dengan harimau kan mirip-mirip ya. Tapi ini beda spesies. Kenapa? Karena kucing dengan harimau kan beda, nama ilmiahnya beda. Dikawinin bisa. Jangan kawin, ada juga digarot kucingnya ya. Jadi ini beda spesies. Ini juga dengan ini nggak bisa kawin dia, karena dia beda spesies. Nah, jadi keanekaragaman hayati tingkat jenis itu terjadi di pada dua makhluk hidup yang spesiesnya berbeda. Karena spesies berbeda, ciri khasnya dia nggak bisa kawin. Nah, ini keanekaragaman hayatinya tinggi banget ya. Oke, kita mulai contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang pertama adalah keluarga kucing yang tadi saya bilang. Harimau, kucing, singa, macan tutul. Ini dia keluarga kucing. Dan walaupun kemudian dia mirip-mirip bentuknya, tapi kalian harus bisa membedakan bahwa ini adalah keanekaragaman hayati yang bukan di tingkat gen. Kenapa? Karena mereka bukan satu spesies. Harimau sama kucing tidak bisa kawin. Kucing dengan singa nggak bisa kawin. Harimau dengan singa nggak bisa kawin. Macan tutul dengan harimau nggak bisa kawin. Lihat aja namanya. Nama ilmiahnya itu beda-beda. Menandakan dia itu beda spesies. Pak, ini kok sama Panthera Panthera? Iya, tapi belakangnya lihat. Ini artinya dia satu marga, tapi beda spesies. Ini harimau, Panthera tigris. Ini kucing, Felis domestica. Ini adalah singa, Panthera leo. Agak mirip-mirip sebenarnya sih ya. Tapi karena dikawinin nggak bisa, maka dia dianggap bukan beda spesies gitu. Walaupun ada karakter lainnya yang kemudian membuat dia juga emang benar-benar beda spesies. Ini macan tutul yang bisa manjat pohon ya. Kalau ketemu dia mah udah tombatan nasuha ya. Mau lari kemana? Larinya lebih cepat, kemudian bisa naik pohon lagi.
Ya, contoh berikutnya yang akan mengacaukan kalian dengan keanekaragaman hayati tingkat gen adalah kacang-kacangan. Walaupun namanya sama, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, tapi ini beda spesies ya. Kenapa beda spesies? Kalau dikawinkan ini nggak bisa menghasilkan keturunan. Nama ilmiahnya juga beda, Arachis hypogaya untuk kacang tanah, kacang merah Phaseolus vulgaris, ini Phaseolus radiatus. Walaupun depannya sama, ini kan penunjuk genus, ini kan penunjuk spesiesnya yang di belakangnya. Jadi kalau udah beda dua-duanya, maka udah pasti dia beda spesies. Ya, ini kacang tanah. Kalau ini adalah kacang merah, kalau ini adalah kacang hijau. Sama-sama kacang namanya, tapi bentuknya aja udah beda. Ini keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Next berikutnya yang akan mengacaukan kalian untuk contoh keanekaragaman hayati antara tingkat gen dengan jenis itu adalah keluarganya palem-paleman. Ini keanekaragaman hayatinya di tingkat jenis ya. Contohnya kelapa, nipah, aren, pinang dengan kelapa sawit. Ini mirip-mirip nih bentuknya. Tapi dia kalau dikawinkan nggak bisa. Makanya kemudian ini dianggap beda spesies dengan ini, beda spesies, beda spesies, beda spesies. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Ini pohon kelapa, biasa kalian lihat, hati-hati ketukar dengan yang namanya nipah. Nipah ini juga di pantai ya. Dilihat sekilas, ini adalah kayak pohon kelapa, tapi ini nipah. Ciri khasnya kalau pohon kelapa ini tinggi ya batangnya. Kalau nipah itu dia rebah pendek kemudian lebat daun-daunnya. Dan kalau dilihat buahnya tuh seperti ini. Nah kalau dibesarin seperti ini. Ini buah dari nipah. Ini bisa dimakan, dibelah dalamnya itu rasanya mirip seperti kolang-kaling tapi rasa kelapa. Kalau saya pernah nyobain seperti itu rasanya. Ini enak dimakan. Ini nipah, yang satu lagi nih aren ya. Ini pohon aren. Beda dengan kelapa. Kalau kelapa kan daunnya rebah gini ya. Kalau aren tuh menjulang ke atas gitu. Itu yang bedainnya. Aren. Ini buah aren. Tahu buah aren buat apa? Buah aren itu. Kalian tahu buah aren itu apa? Yaitu untuk bikin kolang-kaling. Jadi kalau dibelah nih jadi kolang-kaling. Nah kalau kalian bulan puasa makan kolang-kaling kan enak banget ya. Es kolang-kaling, kemudian ada manisan kolang-kaling. Nah ini dari buah aren, ini dari pohon aren. Dan pohon aren itu juga diambil biasanya disadap ininya ya, getah dari bunga jantannya. Itu nanti akan keluar getah dan getahnya ini ditampung biasanya. Nah ditampung pakai bambu-bambu seperti ini. Nah biasanya dibuat untuk jadi minuman karena dia manis. Nah kalau zaman sekarang saya udah agak sulit untuk menemukan orang yang jualan minuman aren seperti ini. Ini nggak mengandung alkohol ya, walaupun kita dengar istilah tuak aren. Tuak aren itu dia diambilnya biasanya lewat dari jam, udah dibiarkan agak lama sehingga terjadi fermentasi dan mengandung alkohol. Kalau yang dijual ini dia nggak mengandung alkohol karena belum terjadi fermentasi secara banyak ya, sehingga kemudian manis tapi nggak terjadi fermentasi sehingga nggak ngasilin alkohol. Kalau dibiarkan tentunya ada Saccharomyces yang kemudian akan mengubah cairan aren ini akan menjadi mengandung alkohol. Kemudian kita kenal dengan istilah tuak aren. Aren ini kena manis, biasanya nama orang kemudian direbus ya. Nah karena dia mengandung gula, maka jangan lupa kalau gula dipanaskan kan jadi karamel. Nah karamelnya jadi seperti ini, lama-lama menjadi coklat, kemudian mengental. Nah begitu mengental kemudian dimasukkan ke dalam bambu-bambu, potongan bambu, atau bisa juga dimasukkan ke dalam batok kelapa. Nah, kemudian nanti kalau udah jadilah yang dikenal dengan istilah gula aren, atau kalian kenal dengan istilah gula Jawa. Ini gula aren atau gula Jawa. Nah, gula Jawa lagi in sekarang ya. Karena manisnya tuh khas gitu karakter. Kalau kalian minum teh, coba gulanya jangan pakai gula pasir, pakai gula aren tuh rasanya taste-nya lebih enak gitu, lebih kerasa. Apalagi kalau kopi dicampur gula aren tuh lebih enak. Ini udah masuk ke hotel-hotel ya. Ada saset-sasetannya seperti itu untuk gula aren. Dan ini lebih enak rasanya kalau menurut saya dibandingkan dengan gula pasir. Next berikutnya pinang. Ini pinang pohonnya lebih kecil-kecil, batangnya tapi lurus ya. Batangnya lurus, nih buahnya seperti ini untuk pohon pinang. Dan karena batangnya lurus digunakan untuk panjat pinang. Ini buah pinang nih seperti ini, mirip seperti kelapa karena dia kelompok palem-paleman.
Satu lagi terakhir adalah kelapa sawit. Ini juga contoh keanekaragaman hayati di tingkat jenis, yaitu beda spesies antara kelapa sawit dengan kelompok palem-paleman lainnya. Ini kelompok kelapa sawit ini kalau dibelah mirip kayak kelapa ya. Ini dia nih, putih-putihnya ini nanti akan disuling dan dijadikan CPO atau bahan baku untuk bikin minyak kelapa sawit. Ya, kita ketahui bahwa di ekosistem itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan uh, benda-benda yang tidak hidup atau dengan lingkungannya. Um, Seperti misalnya kemudian kerbau, dia akan berinteraksi dengan air karena dia butuh air untuk diminum. Kemudian kerbau juga dia butuh sinar matahari untuk menghangatkan badannya. Kemudian dia butuh suhu udara yang baik, yang cukup, tidak terlalu dingin, yang akan membuat dia bisa nyaman. Jadi faktor-faktor abiotik, yaitu faktor-faktor yang tidak hidup, yaitu air, udara, sinar matahari, dan lain-lain, itu akan mempengaruhi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan inilah yang dikenal dengan istilah interaksi. Dan interaksi ini sangat erat hubungannya antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Nah, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan benda-benda tidak hidup, itu menyebabkan terbentuknya lingkungan yang khas yang dikenal dengan istilah ekosistem. Contoh ekosistemnya, contoh di ekosistem padang pasir. Nah, karena daerah padang pasir ini adalah atau gurun ini adalah daerah panas, maka hanya makhluk hidup yang punya kemampuan beradaptasi hidup di daerah panas saja dan kering ini aja yang kemudian bisa hidup di dalamnya. Seperti misalnya pohon kaktus, dia bisa beradaptasi dengan kondisi kering, dia bisa beradaptasi dengan kondisi panas yang begitu terik karena dia punya alat untuk nyimpen air dan lain-lain sehingga kemudian dia bisa hidup di dalamnya. Jangan ngarep di ekosistem gurun kita nemu pohon pisang gitu-gitu nggak bakal ada ya. Nah, kalau kemudian kita lari ke pantai, maka kita akan menemukan ekosistemnya beda lagi di sini. Kalau di sini kita akan menemukan ada pohon kelapa, kemudian ada pohon bakau, kemudian organismenya juga beda-beda, ada kepiting dan lain-lain yang kemudian hidup yang tidak akan kita temukan di ekosistem gurun. Kemudian ikannya juga berbeda. Kalau ini ikannya mungkin ikan asin, kalau di sini kemudian ikannya adalah ikan-ikan air tawar. Kita tidak akan menemukan ikan paus, ikan hiu di sini gitu. Dan kita juga tidak akan menemukan ikan gabus ada di pinggir pantai. Itu nggak mungkin gitu. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah ekosistem, eh, di mana kemudian hewan-hewan yang ada di sini dengan ada di sini ini kan berbeda-beda ya. Yang ada di sini juga berbeda, yang ada di hutan tropis juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan antara satu ekosistem dengan ekosistem lain, inilah yang dianggap sebagai keanekaragaman di tingkat ekosistem. Jadi begitu. Ya, demikian pembelajaran tentang tingkat keanekaragaman hayati. Kita udah belajar bahwa tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen, yaitu satu spesies. Kemudian di tingkat jenis, ini beda spesies. Dan tingkat ekosistem, ini ekosistemnya berbeda, sehingga kemudian hewan-hewan yang hidup di dalamnya berbeda-beda, menimbulkan tingkat keanekaragaman hayati di level ekosistem. Demikian, sampai ketemu di video kedua. Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Demikian, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.